Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kiranya Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat dan bugar. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan sangat terganggu. Kita akan sangat tidak suka terhadap orang-orang yang memiliki kepribadian ataupun karakter yang sombong. Orang sombong biasanya Bapak Ibu sekalian punya sedikit teman. Lebih banyak orang-orang yang tidak suka ataupun risih terhadap kehadiran orang-orang yang sombong. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Setiap kali ketemu dengan mereka, selalu ucapan yang mereka lontarkan bernada peninggian diri, peninggian prestasi yang ia dapatkan dan apa yang dia bisa lakukan yang orang lain mungkin tidak bisa lakukan. Orang sombong adalah orang yang menganggap dirinya paling superior ataupun lebih superior dibanding orang lain. Dia memiliki tingkat kepedean atau kepercayaan diri yang melebihi orang pada rata-ratanya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ngomong sama orang-orang yang seperti itu, rasanya kita ini kayak semut banget begitu ya. Mereka bisa A, B, C, D, E, mereka omong semuanya, Bapak Ibu sekalian. Semuanya berfokus kepada dirinya sendiri. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, selalu ujung-ujungnya adalah saya ini loh, lihat saya ini loh, saya bisa ini loh, saya mampu ini loh. Makanya dari itu, kamu kalau mau apa-apa, tanya sama saya, belajar sama saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dosa kesombongan ini, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sudah mewabah kepada manusia zaman now, tetapi juga sudah dikecam, sudah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Yesaya pada masa yang silam ketika dia melayani pada waktu itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal 5 ayat 8-24 itu berada dalam konteks 6 ucapan celaka atas 6 macam dosa yang dilontarkan oleh Yesaya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, 6 ucapan celaka ini apa saja? Yang pertama, keserakahan pada ayat yang ke-8. Kemudian mabuk-mabukan pada ayat 11-12. Kemudian yang ketiga, cemooh terhadap kuasa Allah. Ayat 18-19. Kemudian pemutar-balikan standar-standar moral yang baik. Standar moral yang baik diubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Di ayat yang ke-20. Kemudian kesombongan pada ayat 15 yang kita baca dan juga pada ayat 21. Kemudian yang ke-6, pemerkosaan keadilan ataupun melakukan hal-hal yang tidak memiliki unsur keadilan. Di ayat 22 sampai 23. Inilah 6 ucapan celaka atas 6 macam dosa yang dikecam ataupun yang dilontarkan oleh Yesaya. Nah Bapak Ibu sekalian, 6 ucapan celaka atas 6 macam dosa ini, itu mengingatkan kita juga di dalam perjanjian baru tentang 6 ucapan celaka Yesus kepada golongan agama yang munafik di dalam Matius pasal 23. Apa yang sudah dilakukan ataupun yang dikecam oleh Yesaya, Bapak Ibu sekalian, kepada umat Israel saat itu, ternyata juga diulangi dan dilakukan oleh para golongan-golongan agama elit pada waktu itu. Orang Farisi, ahli Taurat. Makanya Yesus mengecam mereka karena mereka melakukan unsur-unsur dari 6 ucapan celaka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jaga hidup kita baik-baik. Jaga hati dan pikiran kita baik-baik. Karena kita tidak bisa menipu Tuhan. Kalau hari ini kita bisa, kalau hari ini kita mampu, kalau hari ini kita berada
Kalau hari ini kita bisa beli apapun juga yang kita mau, ingat, jangan lupa bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Jangan meninggikan diri kita baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Karena kesombongan merupakan kebencian di hadapan Tuhan. Mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang belajar dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati bukan hanya di luar saja, bukan hanya secara fisik saja, tetapi harus memiliki sebuah transformasi hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rendah hati bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, tetapi itu adalah cerminan dari karakter yang sudah diubahkan di dalam Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini. Roh Kudus boleh memampukan kita, bahkan mengubahkan hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk terus belajar rendah hati, karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan, tolong setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga Roh Kudus itu boleh terus bekerja dalam hidup kami, mengubahkan, memulihkan, mengkikis segala karakter-karakter yang buruk yang hari ini mungkin masih ada dalam diri kami. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus, boleh semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah seru doa syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan boleh memimpin dan memberkati istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan boleh melakukan aktivitas kami kembali dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.